Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Nurhayati, mahasiswa program studi Nurse Stika Surya Global Yogyakarta. Saya akan menyampaikan cara pencegahan COVID-19 pada lansia. COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan juga sesak napas. Selain itu, dapat disertai dengan nyeri otot, diare, dan juga batuk. Nah, pada penderita COVID-19 yang berat itu dapat menyebabkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, bahkan sampai dengan kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui hubungan erat dan droplet atau percikan saat bersin dan batuk. Jumlah penderita pada kasus COVID-19 dan kasus kematian itu semakin harinya semakin meningkat. Sejauh ini, virus corona lebih sering menyebabkan infeksi berat dan kematian pada lansia dibandingkan orang dewasa dan anak-anak. Mengapa demikian? Karena fungsi fisiologis dari lansia itu berangsur-angsur menurun, termasuk sistem imun tubuhnya. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan daya tahan tubuh dan juga mencegah lansia dari COVID-19. Yang pertama itu ada social distancing. Di sini membatasi lansia untuk berkerumun dengan orang banyak. Nah, pembatasan sosial ini bukan berarti isolasi sosial, tetapi keluarga dan orang terdekat sebaiknya lebih sering dan rutin menjalin komunikasi dengan lansia dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi seperti telepon, video call, atau bertemu langsung dengan lansia tetapi tetap menerapkan physical distancing. Nah, saat melakukan komunikasi dengan lansia, pilihlah topik yang dapat menyenangkan, menenangkan, dan juga memberikan semangat pada lansia. Yang kedua itu bisa melakukan aktivitas yang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Misalnya, makan makanan bergizi seperti sayur, buah, daging, dan susu. Sering cuci tangan. Momen-momen cuci tangan itu seperti setelah beraktivitas, terus sebelum makan, sesudah makan, setelah dari kamar mandi, dan sebagainya. Jika lansia sakit, sebaiknya disarankan untuk menggunakan masker, menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk, melakukan relaksasi, melakukan aktivitas rumah seperti memasak, membersihkan rumah, berkebun, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu melakukan aktivitas ibadah di rumah. Selanjutnya, melakukan olahraga rutin di rumah seperti jalan-jalan sekitar rumah, melakukan senam. Dan di sini ada berbagai senam yang dapat dilakukan seperti senam lansia. Nah, senam ini bisa dilakukan dengan bantuan media seperti video atau lain-lain kayak gitu. Terus selanjutnya olahraga atau aktivitas fisik itu dapat dilakukan 10 sampai dengan 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Disesuaikan dengan kondisi lansia, kesehatan lansianya gitu. Nah, sebaiknya saat berolahraga lansia diawasi dan didampingi. Yang kelima itu melakukan hobi dan kegemaran di rumah seperti bermain catur, mendengarkan musik, membaca buku, terus menonton film atau lain-lain. Nah, itu tadi ya, ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 dan mempertahankan daya tahan tubuh pada lansia. Jika lansia memiliki gejala yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, kelelahan, muntah-muntah,
mual muntah, diare, dan nyeri otot atau lain-lain, bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu ada karantina atau isolasi mandiri. Terus selanjutnya hindari kontak dengan orang lain. Status kesehatan dinilai oleh tenaga medis dan mereka yang memiliki gangguan kesehatan yang abnormal lebih baik dipindahkan ke lembaga medis. Menggunakan masker, hindari penggunaan kendaraan umum. Terus orang yang memiliki kontak dekat dengan lansia yang terinfeksi virus corona itu sebaiknya diawasi lebih ketat dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian untuk ruangan tempat tinggalnya lebih baik dilakukan desinfeksi dengan tepat waktu oleh orang-orang yang yang memang ditunjuk untuk melakukan tugas disinfeksi di sekitar rumah kayak gitu. Baik, itu tadi ya cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona dan mempertahankan daya tahan tubuh pada lansia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.